Seseorang tidak bisa memilih di mana ia akan dilahirkan. Ia harus menerima takdir dan kemudian berjuang. Semua hambatan yang akan datang tidak bisa dianggap sebagai penghalang, karena tujuan kelahirannya adalah untuk menjadi pemenang. Cerita diawali ketika seorang ibu yang berpura-pura baik kepada orang miskin. Padahal ia sedang mencari santapan untuk anaknya yang berubah menjadi monster pemakan jiwa manusia. Beruntunglah kejahatan ibu tersebut digagalkan oleh penyihir yang terkenal hebat saat itu. Singkat cerita, penyihir hebat itu adalah penyihir Zhang. Ia sekarang dipanggil ke istana karena kondisi raja yang semakin melemah. Ia meminta penyihir Zhang untuk melakukan ritual pemindahan jiwa selama 7 hari sebelum raja benar-benar pergi dari muka bumi. Penyihir Zhang sebenarnya menolak karena sihir tersebut adalah sihir yang dilarang untuk digunakan. Namun karena itu adalah titah raja, ia pun tidak punya kuasa. Dan setelah berhasil bertukar jiwa, raja pun mewujudkan impiannya yang ingin memiliki keturunan. Namun ia dengan kurang ajar sengaja meniduri istri penyihir Zhang yang terkenal sebagai wanita tercantik di masanya. Penyihir Zhang sangat murka, namun tubuh lemah sang raja telah membuatnya tidak berdaya dan tidak mampu berbuat apa-apa. Dan 20 tahun kemudian, seorang gadis cantik yang bernama Noxu, ia terkenal sebagai pembasmi penyihir. Saat itu Noxu bertarung dengan pasukan penyihir yang dipimpin oleh penyihir Park. Karena kalah jumlah dan penyihir Park yang terlampau hebat, Noxu pun memilih untuk bersembunyi sambil mencari tubuh baru agar ia bisa bertahan hidup. Ia memilih seorang pelayan muda sebagai sasaran untuk ritual tukar jiwa. Hingga kemudian, pasukan para penyihir menemukan pelayan tersebut. Namun mereka ragu, karena sekalipun menemukan Noxu yang sudah tidak bernyawa, tapi gadis tersebut tidak memiliki tanda-tanda telah melakukan tukar jiwa. Mereka pun mengira Noxu telah tewas karena gagal melakukan ritualnya. Kemudian demi keamanan, jasad Noxu pun disimpan di ruang rahasia kediaman para penyihir yang disebut dengan Songrim. Seorang penyihir muda, tampan dan berbakat bernama Yul terlihat mengamati jasad Noxu dan ia pun mengambil peluit burung milik Noxu. Kemudian generasi muda keluarga penyihir Park juga datang karena ia sedang kepo dengan kabar tentang Noxu. Di tempat berbeda, putra penyihir Zhang terlihat sedang berlatih ilmu sihir. Karena rupanya semua energi sihirnya telah ditutup oleh ayahnya sedari ia bayi. Hal tersebut karena penyihir Zhang membenci kelahiran putranya yang besar kemungkinan ia adalah benih dari sang raja saat meminjam tubuh penyihir Zhang. Kebencian penyihir Zhang pada putranya membuat rumor bahwa Zhang Uk adalah anak haram yang lahir karena perselingkuhan ibunya. Namun Zhang Uk memilih untuk mengabaikan semua rumor itu. Dan di tempat berbeda, rupanya Noxu telah tidak sengaja berpindah ke tubuh lemah seorang pelayan buta yang bernama Mudok. Noxu merasa kesal karena tubuh lemah Mudok mempengaruhi kekuatannya dan ilmu sihir yang ia miliki. Dan saat itu Mudok akan dijual untuk dipekerjakan di rumah bunga sebagai penyanyi. Rumah bunga adalah tempat hiburan yang terkenal dan sering dikunjungi oleh para penyihir-penyihir besar. Kemudian karena merasa tempat itu bisa ia manfaatkan untuk membalaskan dendamnya kepada 4 keluarga penyihir yang menjadi musuh besarnya, Noxu pun dengan senang hati tinggal di sana. Keempat penyihir terkenal yang berasal dari 4 keluarga penyihir berpengaruh itu adalah Park Danggu, Soyul, Zhang Uk, dan juga Jin Chaeyeon.
Kemudian setelah selesai membersihkan dan merias dirinya, Mudok tiba-tiba memiliki niatan untuk mencuri beberapa barang berharga untuk ia jual, dan ia berniat untuk kabur. Namun tingkah konyolnya itu tiba-tiba ketahuan dan ia pun menjadi buronan. Kemudian saat berusaha untuk kabur, ia tidak sengaja bersembunyi di ruangan Jang Uk. Dalam pertemuan pertama mereka, Jang Uk terkesan dengan kemampuan refleks dan sorot mata Mudok. Mudok memperkenalkan dirinya sebelum pergi dengan membawa beberapa barang berharga milik Jang Uk. Kemudian saat Pak Danggu datang, Jang Uk sengaja merahasiakan tentang Mudok. Namun ia menanyakan keterampilan pedang legendaris yang Naksu miliki. Dan sepertinya Jang Uk telah mengetahui identitas asli Mudok. Kemudian setelah berhasil kabur dari rumah bunga dan sedang membeli makanan, Mudok terpesona dengan sosok penyihir Soyul yang berjalan dengan gagah di depan para pasukannya. Rupanya Noksu dan Soyul memiliki kenangan masa kecil yang manis, dan Soyul lah orang yang memberi Naksu peluit burung. Namun sepertinya Soyul telah melupakan kenangan mereka. Kemudian saat Mudok menjual perhiasan giok milik Jang Uk, ia pun ditangkap sebagai pencuri karena perhiasan giok itu adalah jebakan dari Jang Uk yang ingin bertemu kembali dengan Mudok. Dan kini Mudok pun menjadi pelayan pribadi Jang Uk. Mudok pun merasa GR, ia mengira Jang Uk telah jatuh cinta kepadanya. Namun kehidupan sebenarnya Mudok pun dimulai. Banyak tugas-tugas berat yang Jang Uk berikan kepadanya untuk mengetes kekuatan yang Mudok sembunyikan. 죽일 거다. 뭐가 좋아서 그렇게 신나게 웃어? Kemudian saat melihat lencana songring milik Jang Uk, Mudok pun tergoda untuk mencurinya karena ia ingin bisa masuk ke songrim dan mengambil pedang Naksu miliknya. Dan ketika Jang Uk tertidur pulas, Mudok pun mengambil lencana tersebut dan bergegas pergi ke songrim. Namun saat itu terjadi kekacauan di sana. Karena beberapa penyusup mencoba untuk mencuri pedang dan juga jasad Naksu. Terlihat penyihir Pak menggunakan kekuatannya untuk meredakan api yang membakar songrim. Kemudian ia teringat bahwa tidak ada yang berjaga di tempat jasad Naksu disimpan. Sementara itu Mudok pun terlambat saat ia ingin mengambil pedangnya. Kemudian saat Soyul mencoba untuk mengejar sang penyusup, ia tidak sengaja melihat Mudok dan ia pun mengejar Mudok yang ia kira adalah komplotan dari penyusup. Namun beruntung saat itu Jang Uk tiba-tiba datang dan membawa Mudok untuk bersembunyi dari Soyul. Dan saat itu Jang Uk memanggil Mudok dengan sebutan guru, yang artinya ia telah mengetahui identitas asli sebenarnya. 첫눈에 알아봤다. Cerita kemudian flashback 20 tahun yang lalu saat penyihir Jang melakukan ritual untuk menutup energi sihir Jang Uk sedari ia lahir. 지금 무슨 짓을 한 건가? Dengan rasa sedih dan juga amarah, ia melakukan hal tersebut agar Jang Uk tidak bisa mempelajari ilmu sihir ke depannya nanti. 첫눈에 알아봤다. Cerita kemudian kembali ke timeline utama 20 tahun kemudian. Rupanya Jang Uk mengenali Mudok sebagai Naksu adalah karena warna sorot mata Mudok yang berubah menjadi biru berkilau adalah bukti ritual tukar jiwa yang telah terjadi kepadanya, dan Mudok sendiri tidak menyadari hal itu. Jang Uk meminta Mudok untuk menjadi guru sihirnya, namun sepertinya Mudok tidak bersedia melakukannya. Kemudian Soyul datang karena mencari penyusup yang belum ia temukan. Dan saat Soyul mendekati Mudok, tiba-tiba Jang Uk melindungi Mudok agar Soyul tidak bisa melihat warna mata Mudok yang berwarna biru. Jang Uk mengenalkan Mudok sebagai pelayan pribadinya sehingga Soyul tidak mencurigainya. Kemudian Pak Danggu datang karena mencemaskan Jang Uk. Namun setelah mengetahui kini Jang Uk memiliki pelayan pribadi,
Ia pun merasa lega dan berterima kasih kepada Mudok. 아유, 기특하네. 놀라게 해서 미안하다. Melihat sosok Soyul dari dekat membuat Mudok kembali teringat dengan kenangan indah masa kecil mereka dahulu. 낙수가 다른 여자 몸에 환원돼서 Mereka kemudian pergi ke tempat tubuh Naksu disimpan. Namun mereka heran bagaimana penyusup bisa mencuri jasad Naksu tersebut. Mendengar teman-temannya mengejek Naksu, Soyul merasa tersinggung karena ia merasa teman-temannya tidak mengenal Naksu dengan baik. Soyul merasa kesal saat teman-temannya menyebut Naksu sebagai monster. Mudok pun terkejut melihat reaksi Soyul yang membela Naksu seperti itu. Di tempat berbeda, penyihir Park merasa ada orang dalam yang telah membantu para penyusup. Ia kemudian memanggil Soyul dan juga Danggu. Sementara itu, saat Mudok dan Jauk hanya berdua, Jauk kembali meminta Mudok untuk menjadi gurunya. Jauk yakin dengan kekuatan yang Mudok miliki sanggup untuk membuka energi sihir miliknya. Namun Mudok masih saja menolaknya, hingga membuat Jauk tidak ada pilihan lain selain mengancamnya. Jauk kemudian menyalakan jebakan rahasia di tempat tersebut sehingga Mudok tidak bisa keluar dengan mudah. Dan setelah berdebat, akhirnya mereka pun berhasil keluar. Mudok kemudian menerima Jauk sebagai muridnya, namun ia harus membantu Mudok mendapatkan pedangnya agar sihirnya bisa kembali pulih. Kemudian pengawal penyihir Park datang dan mengajak mereka berdua untuk ikut karena penyihir Park sedang mengumpulkan semua orang untuk mencari mata-mata di Songrim. Penyihir Park sengaja mengundang penyihir muda keluarga Jin yaitu Jin Chayon untuk membantunya menemukan siapakah mata-mata para penyusup. Kemudian Jin Chayon mengeluarkan roh anjing milik keluarganya yang bisa mendeteksi sihir jahat dan pemindahan jiwa. Dan mereka pun memulai ritualnya untuk menemukan siapakah penyusup di Songrim. Jang-uk tentu mengkhawatirkan Mudok karena ia adalah perpindahan jiwa dari Naksu. Roh anjing tersebut mulai mencari energi jahat yang terpancar dari beberapa orang yang berkumpul di aula Songrim. Dan saat roh tersebut mendekati Mudok, tiba-tiba seorang pengawal Songrim terlihat mengamuk karena ia telah dirasuki oleh jiwa pimpinan penyusup yang telah mencari jasad Naksu tadi. Perkelahian pun terjadi dan Soyul berhasil membunuh penjaga tersebut. Kemudian setelah situasi mulai reda, Jin Chayon berniat untuk berpamitan, padahal momen keempat generasi penyihir muda tersebut adalah sebuah momen yang langka. Dan ternyata dahulu Chayon dan juga Jang-uk hampir saja menikah. Namun setelah pernikahan tersebut dibatalkan, mereka berempat pun mulai jarang terlihat bersama. Namun sepertinya Chayon masih memiliki perasaan untuk Jang-uk karena ia terlihat mencemaskan Jang-uk. Kemudian Jang-uk pergi untuk mencari Mudok yang sengaja kabur darinya. Ia memperingatkan Mudok agar ia sadar kebaikan-kebaikan Jang-uk selama ini padanya. Namun tiba-tiba roh anjing itu pun datang lagi dan kini mengincar Mudok. Melihat Mudok dalam bahaya, Jang-uk tanpa berpikir panjang ia bergegas pergi untuk menghancurkan porselen tempat roh anjing tersebut tersimpan. Dan sosok roh itu pun menghilang sebelum menerkam Mudok. Namun kini Jang-uk mendapatkan masalah besar karena ulah yang ia lakukan. Penyihir Park akhirnya tidak bisa menahan amarahnya karena dua kesalahan besar yang dilakukan oleh Jang-uk hari ini. Ia telah merusak pintu rahasia tempat jasad Naksu disembunyikan. Dan kini ia juga memecahkan porselen berharga milik keluarga penyihir Jin. Soyul dan Pak Danggu tentu khawatir melihat Jang-uk menerima hukuman dari paman mereka. Mudok yang juga khawatir meminta Soyul dan Danggu untuk memberikan energi sihir mereka untuk diberikan kepada Jang-uk. Namun kekuatan yang mereka miliki belum sampai pada tahap untuk melakukan itu. Melihat Jang-uk tidak ada kesempatan, Mudok pun memilih untuk berpamitan. Dan hal tersebut tentu membuat Jang-uk bersedih.
Dan keesokan harinya, pelayan keluarga penyihir Jang datang untuk membawa Jang-uk karena ia telah menyelesaikan secara damai permasalahan antara keluarga Jin dan juga Dan-uk. Dalam kondisi yang masih lemah, Jang-uk menanyakan keberadaan Mudok. Namun Nyonya Kim semakin kesal karena merasa Mudok adalah penyebab Jang-uk menderita. Di tempat berbeda, rupanya pengawal kepercayaan raja yaitu penyihir Jinmu adalah orang yang memerintahkan para penyusup untuk mengambil jasad Noksu dan pedangnya. Jinmu membuat skenario itu untuk mencoreng nama baik Songrim. Dan kini raja semakin mempercayai Jinmu karena Jinmu berhasil menumpas para penyusup di Songrim dan juga merebut jasad dari Naksu. Keinginan Jinmu sebenarnya adalah untuk bisa menjadi penguasa Songrim, menggantikan penyihir Jang yaitu ayah dari Jang-uk yang pergi entah kemana. Penyihir Pak tentu tidak setuju jika raja ingin menjadikan Jinmu sebagai pimpinan Songrim, hanya karena ia telah berhasil merebut jasad Noksu dari para penyusup. Kemudian karena sadar bahwa ia tidak bisa berdebat dengan penyihir Pak, akhirnya Jinmu meminta raja untuk memberinya tanggung jawab menjaga pedang dari Noksu, dan ia meminta izin untuk membakar jasad Noksu di depan semua rakyat negeri Daeho. 낙수의 칼은 천부관 진무가 가져갔다고? Kemudian setelah mengetahui pedang Noksu ada pada penyihir Jinmu, Jang-uk memberanikan diri untuk meminta pedang tersebut karena sudah sewajarnya jika ia menjaga pedang tersebut mengingat ia adalah putra pimpinan Songrim. Jinmu sendiri tidak keberatan untuk menyerahkan pedang itu karena ia meremehkan Jang-uk yang tidak memiliki kekuatan sihir. Kemudian di tempat berbeda, pengawal Jinmu menangkap seorang wanita yang ia duga adalah Noksu karena ia berencana menjual lencana Songrim. Melihat perlakuan pengawal Jinmu pada wanita tersebut, Mudok pun mengurungkan niatnya untuk memberitahu pengawal Jinmu tersebut tentang identitasnya sebenarnya. Karena ia merasa nyawanya kini terancam karena menjadi incaran dari orang yang ia percayai selama ini. Kemudian hari pembakaran jasad Noksu pun tiba. Semua menjadi saksi hukuman kejam pada orang yang memiliki tujuan untuk menghabisi para penyihir yang selama ini dianggap sebagai pelindung negeri Daeho. Soyul terlihat datang karena ia akhirnya ingat bahwa Noksu adalah teman masa kecilnya. Sementara Mudok terlihat sedih karena ia menyadari dirinya selama ini hanya diperalat oleh asisten Jinmu untuk maksud tertentu. Dan setelah Noksu dinilai gagal menjalankan misinya, mereka pun membuang Noksu begitu saja. Kemudian Jang-uk menghampiri Mudok. Ia mengatakan pedang Noksu kini ada padanya. Mereka berdua pun pergi ke rumah bunga. 역시 명검은 주인을 알아보는구나. Mudok berusaha untuk menguasai pedang miliknya. Namun kekuatan yang ia miliki belum sepenuhnya pulih, sehingga ia pun gagal menguasainya. Hal tersebut membuat Jang-uk sangat kecewa dan juga kesal karena semua usahanya selama ini belum berhasil, dan ia pun melampiaskan kesalnya dengan mengusir Mudok. Mudok yang sedari kemarin merasa kecewa dengan keadaan dan kenyataan yang ada pada dirinya, ia pun berniat untuk mengakhiri hidupnya di danau sakral tempat ribuan roh di negeri Daeho tersimpan. Namun saat itu ia seperti mendapatkan kekuatannya kembali. Sementara itu Jang-uk merasa khawatir setelah mengetahui Mudok pergi ke danau sakral dengan raut wajah yang putus asa. Jang-uk pun bergegas pergi mencari Mudok, dan ia melihat Mudok berhasil menguasai pedangnya sebelum akhirnya ia pingsan. Jang-uk pun langsung membawa Mudok ke pusat pengobatan Songrim. Namun saat Mudok terbangun, ia kembali tidak bisa menguasai pedang miliknya. Mudok kemudian berpikir untuk mencari guru yang bisa memulihkan kekuatannya. Namun Jang-uk menyadarkan bahwa hal tersebut tentu tidak mungkin, mengingat ia adalah Noksu yang terkenal sebagai penumpas para penyihir. Kemudian Mudok tiba-tiba memberi Jang-uk minuman beracun. Dan racun tersebut hanya bisa disembuhkan saat energi sihir dalam diri Jang-uk telah terbuka. 독? 무슨 독? 긴 기문을 열어요. 안 그러면
Penyihir Park sangat marah dan ia pun menyiksa Mudok agar ia memberitahu racun jenis apa yang ia berikan kepada Jang-uk. Penyihir Park lebih memilih mencari penawar daripada membuka energi sihir milik Jang-uk. Soyul dan Danggu tentu sangat khawatir melihat kondisi Jang-uk yang semakin kritis. Hingga akhirnya, penyihir So memilih untuk memulihkan kembali energi sihir Jang-uk dengan memberikan sebagian energi sihirnya. Dan saat Jang-uk sudah membaik, ia pun bergegas mencari Mudok untuk berterima kasih. Karena ia mengerti tujuan Mudok adalah untuk membantunya mendapatkan energi sihir yang selama ini dikunci oleh ayahnya sendiri. Mudok yang terluka parah, ia pun merasa lega melihat Jang-uk telah mendapatkan energi sihirnya. 내 미친 스승님아. 그 누구도 이 아이의 기문을 열어서는 안 될 것이다. 이 아이는 어쩌라는 건가? Cerita flashback saat Jang-uk dilahirkan. Penyihir Jang saat itu hampir saja membunuh bayinya karena ia bingung dengan apa yang seharusnya ia lakukan dengan bayi yang ia anggap sebaiknya tidak pernah dilahirkan. Penyihir Park yang menyelamatkan Jang-uk berjanji untuk menjaganya, dan setelah ia mengetahui tentang kebenaran kelahiran Jang-uk, ia pun berjanji untuk menutup energi sihir Jang-uk selamanya, karena hal itu yang terbaik agar Jang-uk bisa tetap bertahan hidup. Cerita kemudian kembali ke timeline utama. Penyihir Park terlihat marah dengan Jang-uk dan Mudok. Soyul dan Danggu berusaha untuk membujuk paman mereka. Jang-uk membela Mudok karena berkat bantuan Mudok kini energi sihir miliknya telah terbuka. 무리를 일으켜 죄송합니다. 그게 말대로라면 저 시종아인 죄가 없습니다. Jang-uk meminta agar Mudok diobati secara khusus di Songrim. Dan saat itu Soyul menawarkan diri untuk menggendong Mudok. Namun Jang-uk melarangnya karena ia tidak mau Soyul mengetahui tentang identitas asli Mudok. Karena warna mata Mudok adalah bukti bahwa Mudok telah melakukan tukar jiwa. Kemudian saat Mudok sudah membaik, Jang-uk berterima kasih kepadanya karena ia adalah orang pertama yang berani mempertaruhkan nyawanya kepada dirinya. Mudok dan Jang-uk kemudian menjadi guru dan murid, dan mereka berdua membuat sebuah perjanjian untuk merahasiakan hubungan mereka. Dan ketika suatu hari nanti, saat Mudok memilih untuk pergi setelah kekuatannya kembali, Jang-uk tidak boleh mencegah dirinya. Di tempat berbeda, Jinmu ternyata diam-diam melakukan sihir terlarang, yaitu penukar jiwa. Ia tidak segan mengorbankan orang-orang tidak bersalah. Kemudian pengawal Jinmu memilih untuk merahasiakan bahwa wanita yang ia tangkap kemarin bukanlah Naksu. Namun ia tetap mencari Naksu secara diam-diam tanpa sepengetahuan Jinmu. Sebenarnya Jinmu sendiri adalah murid dari penyihir Jang. Dan Jinmu lah orang yang dahulu diminta penyihir Jang untuk mengembalikan tubuhnya dan tubuh sang raja saat mereka berdua bertukar. 나 진짜 기분이 뚫렸구나. Kemudian keesokan harinya Jang-uk dan Mudok terlihat berlatih ilmu sihir. Namun mereka menemukan kesulitan karena Mudok merasa tubuh lemah yang ia miliki sangat mudah merasa lelah. Sementara Jang-uk sendiri, ia pun mulai kecewa dengan ekspektasinya untuk dirinya. Karena ia berpikir setelah energi sihirnya telah terbuka, ia akan dengan mudah memiliki keahlian seperti Soyul ataupun Danggu. Namun Mudok merasa yakin bahwa Jang-uk akan bisa dengan cepat menguasai teknik Jitsu, mengingat Jang-uk adalah putra penyihir hebat dan jenius. Jang-uk pun kembali bersemangat karena ia ingin segera menjadi hebat dan mematahkan rumor yang mengatakan ia bukanlah putra kandung dari penyihir Jang. Di tempat berbeda, penyihir Park dan juga Nyonya Kim mengkhawatirkan tentang energi Jang-uk yang kini telah terbuka. Rupanya baik penyihir Park dan Nyonya Kim dahulu memendam perasaan cinta pada orang tua Jang-uk. Sehingga saat kedua orang tua Jang-uk pergi, mereka tentu sangat menyayangi Jang-uk. 장강을 얼마나 좋아했는지 내가 다 아는데. 너 그 독한 계집종이.
Kemudian saat Mudok bertemu dengan penyihir So dan asistennya, Mudok baru tahu bahwa tempo hari saat Jang-uk sekarat, penyihir So telah memberikan sebagian energinya ke tubuh Jang-uk. Mudok kemudian bergegas mencari Jang-uk untuk memeriksa energi yang ia miliki. Dan Jang-uk terlihat sangat senang mengetahui hal tersebut, karena energi yang diberikan oleh penyihir So setara dengan 15 tahun teknik sihir. Namun mereka kini khawatir penyihir So akan mengambil energi tersebut kembali. Dan satu-satunya cara agar hal tersebut tidak terjadi adalah Jang-uk harus mempelajari teknik sihir keluarga So. 서율! Sejak saat itu mereka berdua mulai mengamati Soyul diam-diam. Jang-uk bahkan sengaja mengatakan kepada Danggu jika Mudok menyukai Soyul, agar Danggu membantu mereka untuk mendekatkan Mudok kepada Soyul. Sementara itu, Jang-uk sengaja meminta bantuan Nyonya Kim untuk membantu mengalihkan perhatian penyihir So yang hendak mengambil kembali energi sihirnya dalam diri Jang-uk. 우리 진씨집에서 받아줘도 되지 않을까요? Sementara itu, di tempat berbeda, Jin Jae-yun yang telah mengetahui bahwa Jang-uk telah memiliki kemampuan sihir, ia pun meminta ibunya untuk merestui hubungan mereka. Namun penyihir Jin tetap menolak Jang-uk. Dan rupanya Jin Jae-yun memiliki seorang kakak perempuan yang telah hilang sejak kecil. 식사는 하실 거죠? 뭐 드실까요? Di tempat berbeda, Mudok masih terus mendekati Soyul untuk mengetahui teknik pernafasan miliknya. Namun Soyul mulai merasa risih dengan keusilan Mudok. Kemudian Soyul pun menyadari tingkah aneh Mudok selama ini karena ia ingin membantu Jang-uk untuk melatih energi sihir pemberian penyihir So. Namun Soyul tentu menghindar karena ia telah dilarang untuk mengajari ilmu sihir kepada Jang-uk. 사무해요! Saat itu Mudok melihat seruling burung yang dibawa oleh Soyul dan ia pun menanyakannya. Dan saat Soyul lengah, ia pun mengambilnya. Soyul yang menyadari bahwa serulingnya telah hilang, ia pun kembali ke tempat terakhir tadi untuk mencarinya. Namun saat itu ia melihat Mudok memainkan seruling tersebut. Ia kemudian meminta seruling tersebut untuk dikembalikan kepadanya. Mudok bersedia mengembalikan seruling itu asal Soyul memberitahu teknik pernafasan miliknya. Dan agar seruling tersebut bisa kembali, Soyul pun memberitahu tentang teknik pernafasannya kepada Mudok. Namun hal tersebut justru membuat Mudok tersentuh karena Soyul menganggap seruling tersebut adalah barang berharga miliknya. Dan di tempat berbeda, Jang-uk akhirnya juga mengetahui tentang teknik pernafasan penyihir So setelah ia menggendong penyihir So yang sedang mabuk. Jang-uk pun bergegas mencari Mudok, namun ia justru dibuat cemburu dengan kebersamaan Mudok dan Soyul. Dan mulai saat itu Jang-uk melarang Mudok untuk mendekati Soyul lagi. 좋아해서. Keesokan harinya, Jinmu terlihat melatih seorang pria tampan yang rupanya adalah putra mahkota negeri Daeho. Jinmu yang licik sengaja menghasut putra mahkota untuk membenci 4 generasi penyihir. Ia bahkan meminta putra mahkota untuk mengambil pedang Noksu yang ada pada Jang-uk. Sementara itu, setelah memikirkan dengan baik untuk masa depan Jang-uk, karena akan sangat bahaya jika Jang-uk menguasai ilmu sihir, akhirnya penyihir Park memutuskan untuk mengusir Jang-uk dari Songrim. Ia membiarkan pedang ayah Jang-uk untuk ia bawa. 송림 출입을 금한다. Karena Jang-uk tidak akan bisa menguasai pedang tersebut. Dan sebelum meninggalkan Songrim, penyihir Park memberi hukuman 100 pukulan untuk Jang-uk. Semua yang melihat tentu tidak tega, namun mereka menyadari menolong Jang-uk hanya akan menambah berat hukumannya. Dan kemudian untuk pukulan ke-100, Jang-uk sengaja meminta penyihir Park untuk melakukannya. Penyihir Park menahan kesedihannya dan memukul Jang-uk dengan sangat keras. Jang-uk menahan kesedihannya dan kemudian berpamitan untuk pergi. 가자. 도화가 곧 날 것이다.
Jang-uk mencoba untuk menyembuhkan luka di badannya, namun ia sulit menyembuhkan luka di hatinya yang merasa kecewa dan sedih dengan tindakan pamannya. Namun kali ini ia semakin bertekad dan bersemangat untuk membuat pamannya menyesal dan memintanya kembali ke Songrim. Dan saat itu, benar saja energi sihir dalam diri Jang-uk pun mulai bereaksi. Tahap pertama adalah rasa panas dan kemudian menjadi rasa dingin yang luar biasa. Jang-uk dituntut untuk bisa bertahan dalam kondisi itu. Mudok sengaja menyembunyikan tentang kondisi Jang-uk kepada Nyonya Kim. Mudok menyadari tingkatan energi Jang-uk berubah terlalu cepat dari biasanya. Ia tidak akan membiarkan Jang-uk menyerah dengan kondisinya. Di tempat berbeda, penyihir So dan yang lain menyelidiki tentang tewasnya salah satu murid Songrim akibat ilmu pemindahan jiwa. Mereka mencurigai salah satu murid Jinmu yang beberapa kali mengunjungi Songrim dengan alasan mencatat perubahan rasi bintang tempo hari. Penyihir Park kemudian menyuruh Soyul dan Danggu untuk memeriksa sekitar tempat sekolah sihir milik Jinmu untuk memastikan kecurigaan mereka. Di tempat berbeda, seorang pria misterius yang terlihat ahli sihir sedang memindahkan roh anjing keluarga Jin kepada anjing peliharaan miliknya. 사이좋게 다녀보자. Ia meminta anjing tersebut untuk mendeteksi pemindahan jiwa di sekitar mereka. Sementara itu, Jang-uk yang mengalami hipotermia, ia mulai sedikit kehilangan kesadarannya. Dan demi menjaga agar Jang-uk tidak tertidur, Mudok menceritakan kisah tentang masa kecilnya sebagai Naksu. Dan keesokan harinya, Jang-uk terlihat sudah sangat baik-baik saja. Dan ia telah berhasil melalui tahapan menyakitkan perubahan energi dalam dirinya. Ia berusaha untuk membuka pedang ayahnya, namun hal tersebut masih belum mampu ia lakukan. Mudok meyakinkan dan memberi semangat kepada Jang-uk. 너는 웬일로 따라 나선 거냐? Kemudian Danggu dalam perjalanan untuk menjenguk Jang-uk. Namun kali ini Soyul dan Jaeyeon meminta ikut dengannya. Dan di tempat Jang-uk sendiri, putra mahkota datang untuk mengambil pedang Naksu dan juga pedang milik ayah Jang-uk. Untuk pedang Naksu, Jang-uk dan Mudok tidak keberatan memberikannya. Namun untuk pedang milik ayah Jang-uk, ia menolak untuk memberikannya karena Jang-uk ingin mematahkan rumor tentang kelahirannya yang diragukan. Dan putra mahkota tentu tidak akan mudah membiarkan Jang-uk memenuhi keinginannya. Ia pun memutuskan untuk menantang Jang-uk dalam adu keahlian pedang. Dan siapapun yang menang, nantinya akan berhak mendapatkan pedang tersebut. Mudok terlihat mengkhawatirkan Jang-uk yang bertekad untuk memberikan perlawanan kepada putra mahkota. Putra mahkota bukanlah lawan yang mudah untuk Jang-uk, namun Jang-uk tidak akan menyerah. Jang-uk sengaja menerima semua pukulan putra mahkota untuk membuat energi dalam dirinya semakin bertambah. Hingga saat Jang-uk hampir mendapatkan pukulan terakhir dari putra mahkota, Mudok tiba-tiba datang dengan membawa air kotoran dan menyiramkan kepada putra mahkota. 뭐 하는 짓이냐? Jang-uk memohon ampun atas tindakan Mudok. Namun karena putra mahkota telah melewati garis yang ia tentukan di awal pertarungan tadi, artinya putra mahkota telah kalah. Walaupun alasan putra mahkota keluar dari garis tersebut adalah karena menghindari air kotoran yang dibawa oleh Mudok. Putra mahkota menerima kekalahannya, namun ia menjadi murka dengan Mudok. Ia hampir menebas Mudok sebelum akhirnya Jang-uk berhasil menahan pedangnya. Semua pun terkejut karena Jang-uk berhasil menghunuskan pedang milik ayahnya. Namun tiba-tiba Jang-uk tidak bisa mengendalikan tangannya. Ia pun hampir mencelakai putra mahkota. Soyul mencoba untuk menghentikan amarah putra mahkota. Namun tangan Jang-uk masih tidak bisa ia kendalikan dan ia pun melukai Pak Danggu. Hingga kemudian Jaeyeon menggunakan tali sihirnya untuk menghentikan Jang-uk. Putra mahkota masih tampak kesal, terlebih lagi Soyul dan yang lain membela Jang-uk. Danggu merasa perdebatan ini tidak akan baik untuk keluarga penyihir mereka semua. Sementara putra mahkota sendiri, ia pun menjadi khawatir setelah dinasehati oleh pengawalnya bahwa raja bisa memarahinya karena mengganggu 4 keluarga penyihir besar di Daeho ini.
Dan saat itu, Mudok menengahi perdebatan itu dengan memohon maaf kepada putra mahkota. Ia bahkan hampir meminum kotoran untuk menenangkan amarah putra mahkota. Namun sejak itu, tingkah Mudok berhasil mencuri perhatian putra mahkota. Ia bersikap manis saat memberikan pedang Noksu kepada putra mahkota. 이제부터 네 이름은 똥무덕이다. 이 몸 똥무더기 성은이 망. Soyul tampak cemburu dengan sikap manis Mudok kepada putra mahkota. Ia berusaha menunjukkan perhatiannya kepada Mudok, namun Mudok menghindari sikap baik Soyul karena ia tidak mau salah paham dengan perasaan Soyul padanya. Di tempat berbeda, penyihir jin mengumpulkan kerabatnya untuk membahas tentang hilangnya roh anjing milik keluarganya yang telah hilang. Dan mereka yakin seorang penyihir hebat pasti yang melakukan hal itu, karena tidak mudah untuk bisa membuka pintu rahasia keluarga jin. 보여드릴 것이 있어 왔습니다. Kemudian Jang-uk datang untuk menunjukkan kemampuannya menghunuskan pedang milik ayahnya. Jang-uk menagih janji pamannya yang dahulu memberinya syarat untuk bisa membuka pedang milik ayahnya agar ia bisa diterima di Songrim. Penyihir So tampak senang melihat keberhasilan Jang. Namun penyihir Park masih enggan menerima Jang-uk karena ia menilai Jang-uk tidak bisa mengontrol kekuatan yang ada pada tangannya. Hingga saat itu ia tidak sengaja melukai penyihir Park. 해방약을 다시 채워. 칼을 뽑으면 무엇하냐? Chaeyeon yang sedih melihat Jang-uk, ia tidak kuasa menceritakan kemampuan Jang-uk yang berhasil mengalahkan putra mahkota tadi. Namun hal tersebut malah membuat Jinmu yang ada di sana merasa kesal karena Jang-uk telah benar-benar memiliki kekuatan sihir dan berhasil mengalahkan muridnya yaitu putra mahkota. Penyihir Park tidak ada pilihan lain, ia pun mengurung Jang-uk mulai saat itu karena kesalahannya yang tidak mampu mengendalikan ilmunya. Namun setelah Jinmu pergi, penyihir Park menemui Jang-uk karena ia bangga sekaligus bersyukur melihat keadaan Jang-uk baik-baik saja. Penyihir Park sendiri saat itu tidak memperhatikan luka yang ada pada dirinya. Namun ia masih sangat khawatir ketika keinginan Jang-uk yang sangat besar untuk menggantikan posisi ayahnya sebagai pimpinan semua penyihir. Penyihir Park yakin hal tersebut malah akan melukai Jang-uk suatu saat nanti. Penyihir Park sengaja memberikan kata-kata menyakitkan tentang kebenaran kelahiran Jang-uk agar ia berhenti memiliki mimpi untuk menjadi penyihir hebat seperti ayahnya. 그러니 아버지처럼 무엇이 되겠다는 둥하는 꿈 따윈! Dan sejak saat itu, Jang-uk mulai berubah menjadi pendiam untuk menyembunyikan luka yang ia rasakan. Sementara itu, pengawal Jinmu mulai menduga bahwa Mudok mungkin adalah Naksu. Karena rupanya lencana Songrim yang tempo hari dijual oleh seorang wanita di rumah bunga adalah milik Jang-uk. Kemudian saat pengawal Jinmu diam-diam melakukan tukar jiwa untuk Kasim Kim yang hampir saja sekarat, mereka tidak sadar perbuatan keji mereka diamati oleh pria misterius yang membawa anjing keluarga jin dari kejauhan. Sementara itu, penyihir So dan juga Pak Danggu merasa khawatir dengan kondisi Jang-uk. Setelah peristiwa tadi dan sampai sekarang, Jang-uk masih memilih untuk diam, seperti ada hal yang menjadi beban pikirannya. Soyul memberikan pedang penyihir Jang kepada Mudok. Ia yakin Mudok bisa melindungi Jang-uk, walaupun Mudok sendiri kerap membahayakan Jang-uk. Namun di saat yang sama, Jang-uk telah berhasil mendapatkan keinginannya setelah melalui bahaya itu. Dan Mudok pun akhirnya kehilangan kesabarannya dan meminta Jang-uk untuk berhenti bersedih. Namun Jang-uk memutuskan untuk berhenti dari perjuangannya. Mudok sangat kesal dan kecewa dengan keputusan Jang-uk. Ia kemudian meminta bantuan Danggu agar mengajak penyihir So untuk segera menyelesaikan permasalahan Jang-uk dan juga Jinmu. Rupanya Jinmu menggunakan kesalahan Jang-uk untuk memberikan hukuman yang sangat berat kepadanya. Penyihir So tentu sangat murka dengan kelicikan Jinmu. Saat itu Mudok mengusulkan untuk pertandingan ulang secara adil, dan Jinmu langsung menyetujuinya. Penyihir So tidak memiliki pilihan lain karena ia khawatir Jinmu akan memberi hukuman berat jika Jang-uk menolaknya. Dan keesokan harinya, setelah berhasil membujuk putra mahkota, rombongan putra mahkota datang untuk menyampaikan tantangannya untuk bertanding kembali dengan Jang-uk.
Penyihir Park tidak memiliki pilihan lain karena jika mereka menolak perintah dari putra mahkota, maka Jang-uk harus dipindahkan menjadi tahanan istana. Dan di saat yang sama, Soyul dan Danggun membawa Jang-uk untuk melarikan diri. Dan ini semua memang rencana Mudok untuk membawa Jang-uk pergi, berlatih kekuatan sihir yang ia miliki di tempat Mudok dibesarkan dahulu. 곧 장욱을 데려올 것이니 기다리거라. 유리와 당구는 어디 있느냐? 잘 지내고 있어. 곧 우리가 데리러 갈게. 수련을 해야 하니까. 우리 미친 스승님